Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur pada Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita. Salawat dan salam dan tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersama istri serta sahabat-sahabat serta kita semuanya yang mudah-mudahan Allah berikan syafaat dari beliau insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan masuk di surat Al-Baqarah 253 karena kalau nanti diurut sebenarnya nanti belum sampai, tapi kalau 253 insyaallah ini belum, pas di juz 3 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilkar rusul, tilka itulah ar-rusul, para rasul. Fadlalna, kami berikan keutamaan, ba'dahum, sebagian mereka, ala ba'din, kepada sebagian yang lain. Minhum, diantara rasul-rasul itu, man, ada yang kallama, telah berbicara Allahu Allah kepada rasul tersebut. Wa rafa'a, dan meninggikan, ba'dahum, Allah meninggikan sebagian rasul-rasul tersebut darajatin, beberapa derajat, artinya yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Wa ataina, dan kami telah berikan Isa kepada Isa ibnu Maryam, putra Maryam, al-bayyinat, penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan. Wa iyadnahu, dan kami telah kuatkan Isa ibnu Maryam biruhil kudus, dengan ruh kudus. Di dalam agama kita ruh kudus ini adalah diutusnya malaikat Jibril. Walau, dan sekiranya sya'a, menghendaki Allahu Allah, maka tatala, maka pasti akan saling membunuh, alladzina, orang-orang yang mim ba'dihim, setelah mereka, mim ba'di, sesudah ma, apa yang ja'atum, datang kepada mereka, al-bayyinat, keterangan. Ini jelas bahwa yang bisa menghentikan peperangan itu dari Allah. Kalau sekedar diberi penjelasan, kita sudah membuktikan hari ini, seperti Israel menyerang Palestina, mau dikasih data seperti apapun, dia tetap menyerang. Nanti beberapa kita coba ambil pelajaran. Walakin, akan tetapi, ikhtalafu, orang-orang itu berselisih, faminhum, dan diantara mereka, man, orang yang amanah, tetap beriman, wa minhum, dan diantara mereka, man, orang yang kafaro. Perselisihan itu ternyata juga ada yang menjadikan mereka menjadi kafir. Walau Allah, sekiranya Allah menghendaki, maka tatalu, maka mereka tidak akan saling berbunuh-bunuhan. Walakin, akan tetapi, Allah yaf'alu, Allah mengerjakan ma, yang apa yuridu Allah kehendaki. Ayat-ayat yang sudah kita pelajari itu, kalau sudah sampai juz ketiga, ini berarti
kita sudah mulai mendapat penjelasan bahwa kesamaan ya ajaran para rasul itu sudah mutlak karena semuanya diutus oleh Allah. Kalaulah ada kisah-kisah rasul hanya sebagian yang disebut di dalam Al-Quran, tidak semuanya, itu seperti orang sambutan saja. Kalau sambutan itu kan tanpa mengurangi rasa hormat, maka tidak akan disebut satu persatu gitu. Jadi apa yang disebutkan di sini adalah hal-hal penting yang ada dalam Al-Quran, adalah hal-hal penting yang harus diambil pelajaran oleh kaum muslimin. Maka rasul-rasul yang kita sudah kenal kisah-kisahnya itu jangan sampai kita mengatakan itu kan rasul, bukan, tetapi itu harus menjadi semangat bagi kita, karena yang dikerjakan rasul itu merupakan titik paling berat. Kita mungkin ujiannya nggak seberat itu, tapi kita disuruh mengambil pelajaran ya, bahwa apapun ya, sesuatu yang berat itu, apalagi masih di dunia, sebaiknya kita harus hadapi dengan menyiapkan diri sebagai sebuah ujian. Dan ujian itu selama ini sering dimaknai sebagai sesuatu yang menghinakan, padahal kalau yang menghinakan itu siksaan. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, jangan merasa disiksa. Ini kan kadang-kadang ada perasaan kita salah. Apa mungkin Allah marah dengan saya? Apa mungkin Allah... Janganlah, kalau kita memang beriman, berusaha taat, ada sesuatu yang buruk, jangan dibilang itu siksaan. Nanti orang nggak mau berada dalam agama Islam, sudah taat-taat, ternyata masih disiksa, gitu bahasanya. Tapi kita harus menyatakan itu sebuah ujian. Nah, tentu karena ini ujian itu sebagaimana sunatullah yang tanpa diajarkan langsung kepada manusia, manusia juga ternyata dalam kehidupan ini untuk meningkatkan sebuah kualitas pasti akan ada ujiannya. Kan kalau siksaan gitu ya, siksaan yang tanpa pelajaran itu kan menyiksa biar sampai ya selesai, nanti dilanjutkan lagi siksaannya. Bagi kita kalau memang benar beriman, sebenarnya nanti tidak ada siksaan. Jadi di sini Allah ingin menunjukkan apa yang diderita oleh para rasul, masalah yang dihadapi oleh para rasul itu jangan diartikan sebagai siksaan dari Allah. Nanti kita jadi rancu. Tuh Nabi Nuh aja disiksa misalnya. Di dunia ini disiksa gitu ya. Anaknya kafir. Kemudian disebut di Al-Qur'an istrinya juga disebut kafir. Ya jangan disiksa, diuji. Karena apa? Ini orang beriman. Maka sering sekali ya dalam kehidupan sehari-hari itu kalau antar jamaah mendapatkan sesuatu ujian yang buruk, jangan kita suudzon dengan oh itu siksaan bagi dia nih kan. Ya kalau orangnya sudah berusaha beribadah, berusaha untuk belajar, berusaha taat, ya kita adab kita mengatakan dia sedang diuji gitu. Tapi kalau orang-orang yang jelas menyatakan diri kafir, kemudian bahkan sering nyerang Islam suatu saat itu, ya mungkin kita nggak apa-apa kali bilang apa? Cuma disiksa gitu. Karena mulutnya selama ini apa? Jelek-jelekin Islam, itu kayaknya benci banget. Suatu saat Allah kasih sesuatu yang mungkin secara adab boleh aja kita bilang apa? Disiksa gitu ya. Ini menjadi catatan. Nah, kisah-kisah para rasul yang merupakan proses ya, ini kan kisah yang ada dalam Al-Quran yang berhubungan dengan rasul kan bukan
kisah apa? Enak. Kisahnya semuanya apa? Berat-berat, susah-susah. Tapi itulah dalam rangka dua, fadlna, Allah berikan karunia, nikmat, dan rafa'a, dalam rangka meninggikan derajat Rasul tersebut. Jadi ini yang kadang-kadang harus kita bawa dalam kehidupan ini. Kalau kita belajarnya nggak tuntas, lalu nanti terpengaruh oleh omongan ya yang tidak benar, maka pada akhirnya kadang-kadang dalam hidup ini kita akhirnya apa? Suka menghinakan diri sendiri, merendahkan diri sendiri, yang pada akhirnya kita seperti apa? Saya memang nggak layak gitu ya. Saya terlalu banyak dosa, saya terlalu banyak maksiat, sehingga anak saya begini, ya ini saya begini, begitu. Itu sudah kita dapat sesuatu tidak enak, malah makin apa? Makin menghancurkan. Makanya kalau kita gunakan ya surat Al-Hujurat ayat 11 misalnya, surat Al-Hujurat ayat 11 itu kan sangat jelas ya. Surat Hujurat ayat 11 itu berbicara tentang ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Kita tidak boleh ya kita menghina, mengejek, itu tidak boleh ya. Terus nanti ada wanita juga tidak boleh mengolok-olok, menghina wanita yang lain. Kalimat di situ menyatakan boleh jadi yang diolok-olok itu lebih apa? Lebih baik. Tapi yang jarang digali itu ada kalimat wala talmizu anfusakum. Kalian tapi nggak boleh apa? Mencela diri kalian sendiri. Saya apaan atuh? Nggak boleh sebenarnya dalam Islam itu. Ya, saya kan orang bodoh. Itu kenapa? Karena kita nggak ngaji, seolah-olah apa? Mengolok-olok orang lain nggak boleh, mengolok-olok diri sendiri kan? Kalau kayak gitu mencelakan sama dengan apa? Mengolok-olok diri sendiri, itu tetap nggak boleh, dilarang oleh Allah. Kita banyak dosa, iya, tapi jangan kita bilang apa? Kita hina, kita rendah. Kita kalau kayak gitu ngomongnya berbahaya. Tapi kalau kita sedang berdua dengan Allah, hamba yang rendah, itu sah saja karena kita bicara dengan Allah. Tapi di hadapan manusia kita tidak boleh apa? Oh, saya yang bodoh ini. Sebenarnya janganlah. Kalau kok kayaknya gimana gitu rasanya, kok saya yang bodoh gitu. Jadi itu kalimat-kalimat itu mengandung dalam larangan tadi, wala talmizu anfusakum. Jangan kamu mencela ya, merendahkan diri kalian sendiri ya. Ngolok-ngolok nggak boleh, ternyata apa? Menghina diri juga tidak boleh. Makanya kan banyak sekali di dalam ayat Al-Quran itu Allah memanggil kita, memanggil hina atau memanggil mulia. Ya Bani Adam, itu kan panggilan apa? Mulia. Bahkan ya Bani Israel sebenarnya panggilan mulia. Panggilannya, kata-kata ya Bani Israel itu panggilan mulia sebenarnya, Pak. Wahai anak cucu Nabi Yakub. Masa panggilan hina? Kenapa panggilan ya Bani Israel menjadi hina? Ya kayak gini, di kita ya anak orang yang misalnya bagus, berbakti, malah perbuatannya jelek. Hei anak orang baik, kan jadi apa?
Itu panggilan Bani Israel karena kelakuan dia tidak sesuai dengan keturunan Nabi Yakub, maka menjadi hina. Misalnya dia punya turunan orang kaya, kan kalau turunan di kita kan 7 turunan, ternyata dia miskin, ternyata dia turunan ke-8 gitu kan. Jadi kalau dia miskin, susah gitu ya, terus dipanggil, hei anak orang kaya gitu kan, itu kan menjadi apa? Penghinaan. Walaupun ya, kalau kita bicara tentang keutamaan dan tingginya derajat, Allah tidak pernah menyematkan derajat itu dengan harta, nggak pernah. Ya, Allah menyematkan derajat itu tidak pernah dengan apa? Dunia. Jadi ini yang harus dipahami oleh kita. Maka pelajaran dari para rasul itu bisa kita ambil bahwa kita mulai mau memahami tentang jalan hidup kita ini. Karena rasul-rasul ini kita anggap yang sudah ngerti bagaimana, untuk apa hidup di dunia ini. Kita harus memposisikan rasul seperti itu. Maka sebenarnya di dalam Al-Quran, kalau terus kita pelajari, Al-Quran juga sudah menyatakan. Para ulama tafsir menyebutkan, kita misalnya ambil kebahagiaan gitu. Maka akhirnya di ahli tafsir, para ulama mengatakan kalau bicara kebahagiaan bagi orang beriman, itu kebahagiaan itu yang hakiki hanya ada di akhirat. Kebahagiaan di dunia itu sangat relatif dan membingungkan. Itu mereka kesimpulannya ke sana. Ya. Kan gini, kalau orang sakit-sakitan mulu, menurut dia bahagia itu kalau sehat, sembuh, bahagia udah Pak. Lagi sakit-sakitan gitu, diajak Pak Haji Nawawi, ayo saya ajak ke warung sate. Dia nggak bahagia diajak ke warung sate, tapi kalau sembuh dia apa? Bahagia. Orang yang biasa setiap hari melihat gunung, lihat pohon-pohon, paling seneng kalau diajak ke pantai. Pantai itu kata dia bahagia kalau melihat pantai. Orang yang biasa di pantai melihat pantai nggak bahagia. Artinya apa? Kebahagiaan dunia itu para ulama sudah mengatakan sangat relatif, sehingga nggak bisa dibuat konsep. Ya, konsepnya banyak banget kalau gitu. Tadi bahagia itu sehat, bahagia itu punya duit banyak. Nah, kalau dia bilang bahagia itu apa? Jawabannya punya duit banyak, berarti duit dia sedikit berarti kan. Jadi artinya kan ini catatan-catatan kita, kenapa kita yang sudah mengaku Islam ini, ya, kita harus meningkatkan diri sampai paham saya hidup ini mau ngapain. Karena sebagai orang Islam, hidup ini bukan ya mencari menambah fasilitas di dunia ini. Maka dibikinlah ya kisah-kisah oleh Allah, diberikanlah pelajaran dari kisah-kisah Rasul. Apapun Rasul itu, ada yang menjadi raja, ada yang cuma apa, semua, tapi itu sebenarnya penggalan kisah apa yang mereka lakukan di dunia ini. Itu yang disebut sukses. Jadi sukses kalau yang kita baca adalah tulisan-tulisan orang-orang yang tidak mengerti bagaimana tujuan hidup, bahwa akhirat, maka akan ditemui banyak sekali konsep tentang bahagia di dunia ini. Nanti irisannya itu dengan kenapa ulama menyimpulkan kalau kata-katanya itu misalnya
al-faizun, ya. Fauzul azim itu bahagia yang artinya semuanya akhirat. Tapi kalau kayak nama masjid kita al-falah itu bahagianya ada yang disebut dunia, ada yang disebut akhirat. Tapi dunia itu dia merupakan sesuatu yang masih harus diproses lagi, nggak pernah berhenti. Kalau dunia itu selama ini karena pelajaran kita itu tidak dari orang beriman, seolah-olah yang disebut sukses itu apa? Nanti dia sebut dia misalnya sekarang sukses, kenapa? Dia sekarang jadi presiden misalnya. Padahal bagi orang beriman jadi presiden itu belum bisa disebut sukses. Karena dalam Islam konsepnya kamu jadi presiden bisa sukses, bisa gagal. Selama ini kan diajarin kita kalau jadi sesuatu berarti sukses. Kalau kamu menjadi orang kaya berarti sukses. Padahal kalau konsep hidup Islam, orang kaya itu bisa sukses, bisa gagal. Bahkan miskin dalam Islam tidak langsung gagal. Orang miskin juga bisa sukses, bisa gagal. Kenapa? Karena dia sudah mulai mempelajari. Makanya sahabat Nabi itu nggak ada masalah Pak mau jadi orang miskin, nggak masalah. Jadi orang kaya nggak masalah, mau jadi rakyat biasa nggak masalah, mau jadi pemimpin nggak masalah. Mereka semuanya kalau mendapati sesuatu yang ada di dunia ini, itu kenapa al-falah itu satu akar kata dengan al-falah. Maka kalau ada yang azan, jangan sampai tuh kalau baru belajar dia hayya alal falah gitu ya. Nah, jadi kalau hayya alal falah, maka mari menuju para petani. Jadi al-falah kalau pakai tasjid jadi petani. Nah, indahnya bahasa Al-Quran, bahasa hadis itu Pak, kalau masih ada akar kata yang sama, maka masih ada konsep yang berhubungan. Disinilah yang mulai hari ini coba Bapak renungkan. Berarti arti sukses bagi orang beriman di dunia itu apa? Maka arti sukses bagi orang beriman di dunia ini adalah selama dia tidak berhenti berusaha seperti seorang petani. Kalau petani itu Pak, tugas dia kalau petani beneran, itu tugasnya kan apa? Dia garap sawahnya, dia usahakan semua, maka apakah petani bisa memastikan nanti panennya sukses atau tidak? Tidak bisa. Jadi kita hidup di dunia saudara seperti petani itu yang benar. Makanya al-falah qad aflahal mu'minun sama dengan seperti seorang petani. Artinya apa? Ini masih di dunia. Sehingga panen itu cuman sekedar ujian. Gitu. Panennya gagal, ujian bagi dia. Untuk apa? Ya sudah selesai. Yang penting sudah berusaha. Kira-kira dari awal sampai dia akhir itu oleh Allah dikasih pahala nggak? Tapi panennya kan gagal. Nah, bagaimana dengan yang panennya berhasil? Sebenarnya panen berhasil itu malah membuat dia diuji dengan ujian baru. Karena dalam Islam bukan masalah dapat hasil, tapi setelah dapat hasil untuk apa digunakan. Jadi dia kalau dapat hasil panen, maka untuk sukses dia harus mulai menambah kerja. Gimana caranya memanfaatkan hasil panen tersebut. Jadi hidup di dunia ini nggak ada berhentinya.
bagi orang yang beriman, karena dia tahu apa? Ternyata Allah menilai kita terus berproses atau tidak. Itu yang dinilai. Jadi siapa orang sukses di dunia ini bagi orang beriman yang setiap hari, setiap saat selalu memproses kehidupannya untuk mendapatkan hasil di akhirat. Itu yang disebut orang sukses di dunia, Pak. Maka kalau ada orang beriman jadi presiden, maka dia akan menjadi presiden sukses ketika jabatan presidennya itu digunakan untuk mengumpulkan pahala akhirat. Ya, ini yang harus dipahami. Kalau dia ternyata dengan semua yang dilakukan menjadi orang kaya, maka menjadi orang kaya belum sukses. Yang sukses adalah ketika dia sudah berhasil menggunakan kekayaannya untuk menghasilkan di akhirat. Itu baru sukses. Makanya diberi contoh para nabi. Para nabi itu benar-benar menggunakan kehidupan di dunia ini, apapun yang Allah berikan akan dibuat menghasilkan pahala akhirat. Maka kalau sahabat Nabi miskin, gimana caranya kemiskinannya itu digunakan untuk masuk surga? Kalau dia kaya, gimana caranya kekayaannya itu digunakan untuk biar masuk surga? Jadi para sahabat itu sudah sampai merancang hidupnya. Jadi di dunia itu oleh mereka sudah diketok palu, Pak. Kalau kita ini kan ujiannya kecil, jadi kurang apa? Belum teruji betul. Kalau sahabat Nabi itu misalnya ada seorang sahabat yang dia itu sudah tidak menanggung ya orang, tapi dia masih ikut perang. Dari perang dia dapat harta rampasan perang gitu ya. Dia masih kalau ada pekerjaan dia masih mengerjakan, tapi hasilnya itu Pak bukan untuk merubah dunianya. Jadi kalau dia hidupnya misalnya begitu, dia begitu aja. Pokoknya asal sudah punya yang memenuhi kebutuhan, hanya itu saja. Maka pada akhirnya karena pengeluaran nggak ada, pemasukan banyak, kan duitnya numpuk. Maka sang sahabat ini membuat rumah ya di tengah padang pasir, semua hartanya ditaruh di situ, gitu ya. Ditaruh di situ, tinggal pakai tulisan, silahkan siapa yang butuh berapapun kebutuhannya ambil saja. Jangan dilakukan di Indonesia, Pak. Bukan sehari mungkin langsung apa? Ya, itu tapi di kisah sahabat itu tuh nggak habis-habis, Pak. Bayangkan semua hasilnya ditaruh di situ. Kan dia sudah niatkan, berarti itu semua untuk apa? Untuk akhirat. Nggak ada tuh Pak beli nambah mobil lagi, nggak dia nggak sampai ke sana. Ya, dia nggak ada. Karena apa? Dia sepertinya kalau kita bayangkan tuh sudah saya hidupnya tinggal segini, saya rumahnya ini ya ini. Dia sudah ngerti pokoknya. Ya. Kalau godaan orang sekarang, kalau misalnya nggak paham kan biasanya apa? Oh, misalnya dapat uang 1 triliun, oh jangan-jangan dia beli lagi. Ya, beli rumah banyak, tapi nggak diisi. Ya nggak apa-apa sebenarnya Bapak punya rumahnya 4 tapi diisi semua gitu ya. Isi ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Ini rumahnya 4 tapi yang diisi cuman 1 kan gitu. Ya. Jadi ya itu tadi, karena kita kan nggak benar-benar ya tadi tidak memikirkan apa yang dilakukan oleh para rasul. Sehingga selama ini yang misalnya banyak dipahami oleh orang, misalnya kalau punya anak masuk neraka
punya istri masuk neraka, kira-kira suami otomatis masuk neraka nggak Pak? Selama ini kan Bapak mengaji otomatis, tapi kisah di dalam Al-Quran Nabi Nuh masuk neraka atau masuk surga? Nabi Nuh masuk neraka atau masuk surga? Masuk surga. Maka kita harus ngaji yang benar. Oh, ternyata anak masuk neraka, istri masuk neraka, tidak otomatis suami atau bapaknya masuk neraka. Kan kita harus, saya mau tahu rahasianya. Rahasianya tadi, berarti Nabi Nuh seperti seorang petani tadi. Dia sudah apa? Gemburkan tanahnya, dia sudah apa? Penuhi pengairannya, dia sudah apa? Ya, bibitnya, kemudian sudah dipupuk, sudah dijaga dari hama. Ternyata hasilnya, panennya gagal. Maka dia tidak ada sangkut paut dengan kegagalan tersebut. Ini Pak, makanya jangan suka gara-gara misalnya anak ini, oh saya orang tua yang nggak berguna. Salah Pak. Kita harus apa? Saya harus apa? Mendoakan terus. Saya harus ngomong baik-baik dengan lembut dia. Mau menantu, mau apa, pokoknya saya tugasnya kayak petani berusaha. Masalah panen atau tidak panen bukan tanggung jawab kita. Dan jangan mencela diri sendiri. Yang suami otomatis ikut itu kan kalau apa? Udah anaknya begitu dia diem baik. Ya, istrinya begitu dia apa? Diem baik. Ya itu yang mau ke bawah itu yang itu. Tapi kalau yang dia sudah berusaha mati-matian, Masya Allah, nanti nggak ada yang mau beragama Islam Pak. Masa langsung apa? Otomatis. Maka kadang-kadang selama ini kajian-kajian itu harus ditambah. Yang disebut otomatis itu kalau sebagai seorang suami dia tidak berusaha. Makanya keluarkan seluruh kemampuan yang Allah berikan untuk apa? Saya cuman bisa berusaha. Kita ini petani. Kita nggak bisa mengendalikan hasil panen. Hanya orang kafir kan yang, oh nanti kalau gini panennya pasti. Ya, panennya setelah panen, misalnya petani padi setelah panen udah menguning siap panen kebanjiran, itu aja udah kan KO. Jadi nggak bisa. Padahal dia udah sukses kan, bertaninya sudah sukses, padinya sudah jadi, kena banjir. Itu aja kalang kabut kan, bisa susah. Habis itu udah kena banjir, hujan mulu, nggak ada apa. Walaupun sekarang udah ada mesin pengering gitu ya. Ini kan menjadi catatan-catatan bagi kita bahwa selama ini ya kita ini kadang-kadang kalau sudah diuji sesuatu malah bahasa orang sini pundung. Udah semuanya saya lakukan gitu-gitu aja. Kalau gitu apa? Biarin aja lah. Nah itu yang kan kenapa? Biarin aja. Kan harusnya kalau berpikirnya lurus, saya sudah kayak begitu aja nggak berubah-ubah, berarti saya harusnya apa? Makin apa? Saya coba makin kenceng lagi lah gitu. Mungkin ada tanda-tanda, walaupun nggak ada tanda-tanda kan nggak ada masalah sebenarnya. Karena kan kewajiban kita di hadapan Allah kan berusaha tadi. Berusaha, apalagi di dalam proses interaksi itu ada jiwa orang lain, yang orang lain itu juga akan ditanya oleh Allah. Maka kita bisa menyimpulkan kasus Nabi Nuh, maka saat diadili nanti Nabi Nuh tidak melakukan human error gitu. Tinggal periksa dua tersangka kan, ternyata nanti diperiksa tersangka yang error, makanya kamu nggak bisa narik bapakmu ke neraka, istri juga kamu nggak bisa narik suamimu ke neraka, karena errornya bukan pada suami tapi errornya
pada diri. Jadi tugas kita jangan diperberat dengan tadi kajian tidak tuntas sehingga kita aduh gimana nih hidup, stres mulu gitu. Padahal hidup ini seberapa kemampuan kita, seberapa usaha kita, hanya itu aja yang dituntut. Hanya itu yang dituntut. Masa kita mau dituntut apa? Lebih dari itu kan nggak mungkin. Allah Maha Adil. Sehingga apa? Gunakan terus ya waktu ini, di samping kita berusaha banyak memahami, banyak mendengar, yang pemahaman dan pendengaran itu yang bisa membuat Bapak makin semangat, jangan makin apa? Makin lemes, makin itu, malah dua-duanya udah di dunia dapat ujian pahit, di akhiratnya agak lulus, ya kan double jadinya. Makanya ketika saya ditanya, terus gimana Pak Ustadz? Ya kalau melihat kondisi begitu, kita kayaknya nggak sanggup, terus kecewanya berat, maka yang pertama ya kita ucapkan saja ya dua paduan. Pertama hasbunallah wa ni'mal wakil, yang kedua la haula wala quwata illa billah, minta terus dulu. Kalau mau ditambah karena dalam kondisi kita tertekan gitu, jangan lupa banyak-banyak juga a'udzubillah minasyaitonir rajim, karena setan pasti apa? Jadi kalau kita diuji kemudian sebenarnya bukan kita yang salah, lalu kita pundung, kemudian kita malah makin apa? Memperburuk diri, yakinlah itu godaan setan. Kita harus cepat apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya Allah tolong, la haula wala quwata illa hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena apa? Sudah ada. Ya, jadi nanti apa saja yang ada dalam kisah para rasul itu sebenarnya tugas kita memperdalam. Salah satunya mari kita gunakan sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Kita dengarkan azan dulu. Jemaah sekalian rahimakumullah, maka apapun yang kita dapatkan di dunia ini, ketika hasilnya tidak ya sesuai dengan yang kita inginkan, maka tugas kita memang banyak lagi bertambah ilmunya, kemudian banyak tadi memohon kepada Allah agar kita kuat, karena di situ godaannya pasti sangat berat. Ya, ini yang harus dipahami oleh kita. Nah,
Di ayat berikutnya sebagai poin, nanti mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini ada kalimat infak, tapi saya ingin kita punya gambaran begini. Selama ini orang kan sering kamu melakukan sesuatu karena siapa? Jawabannya karena Allah. Ya, karena Allah. Nah, ini kalau kita lihat Nabi memberi karena Allah, kemudian tidak memberi karena Allah, itu Nabi. Ketika kita telusuri ujian bagi kita itu kan sebenarnya di situ. Ya. Memberi karena Allah itu maknanya ternyata kalau pada Nabi dan para sahabat, memberi karena Allah itu karena Allah memberikan maka dia akan beri. Maka Nabi itu kalau dia masih ada maka dia akan terus apa? Memberi. Ini yang kita belum bisa, memang ya nggak akan sanggup begitu. Nanti dia tidak memberi karena sudah tidak ada. Jadi karena Allah itu pelajarannya masih panjang, ya. Memberi karena Allah pelajarannya masih panjang. Tidak memberi karena Allah itu masih panjang. Kenapa? Seringnya yang terjadi itu mau memberi karena diri kita mau, nggak memberi karena diri kita nggak mau. Makanya kita belum ketemu titik di poin tersebut. Artinya ini masih perjalanan panjang untuk melatih diri kita, karena ada ayat yang menyudutkan kita nanti pahala yang besar itu adalah melakukan sesuatu karena Allah, kemudian dalam rangka mengikuti Nabi, kan pelajaran kita itu. Kalau karena diri sendiri, menurut konsep orang barat kayaknya keren, berarti dia kesadaran diri sendiri. Padahal kesadaran diri sendiri dalam tanda kutip tidak ada hubungan dengan Allah, tidak ada hubungan dengan Nabi, nggak berpahala. Kenapa Bapak nyumbang? Ya saya mau saya saja loh. Kalau cuma mau Bapak, dapat apa? Masih bagus ya Pak? Saya ada kemauan, Allah nyuruh. Nah, itulah yang disebut taufik. Jadi selama ini kan kalau kita bicara misalnya di rumah dan sebagainya, ini yang kedua yang ada manfaatnya, kira-kira bagaimana caranya menghadapi ya istri yang tiba-tiba nggak ada apa-apa ngomel sama bapak, gimana caranya menghadapinya? Kan kadang-kadang kita apa? Atau nanti orang lain kasih tahu saya gimana ya kalau menghadapi istri tiba-tiba marah. Nah, kalau kita bicara tentang Nabi, maka Nabi sudah mengajarkan. Kita kan lupa dengan pengajaran Nabi, kita suka pakai apa? Pakai diri kita. Bahkan kalau kita nanya istri, kita melakukan karena Allah, kita melakukan karena Nabi itu kadang-kadang nggak keren. Yang keren itu kalau melakukan karena cinta sama istri. Padahal cinta sama istri tidak masuk kaidah keimanan. Ntar kita gimana? Iman itu kan mencintai Allah melebihi, ya, nomor satu cinta pada Allah, nomor dua cinta kepada ya Nabi, kemudian dengan Islam ini bagian dari Allah, kemudian diri sendiri, orang tua, baru yang lain-lain kan. Nah itu kan gara-gara pelajaran Barat, kalau melakukan sesuatu karena cinta itu romantis, padahal kalau romantis nggak ada pahalanya. Jadi kita harus pelan-pelan mengajarkan melakukan sesuatu itu yang benar ya karena Allah. Itu pahalanya paling besar. Jadi jangan protes. Makanya Nabi mengatakan kalau kamu nggak tahu apa-apa, tiba-tiba pulang ke rumah diomelin istri, maka kata Nabi dengarkan saja. Disuruh dengerin. Jadi disuruh dengerin doang. Dan jangan terpengaruh oleh isi omongannya, karena menariknya ya bedanya laki-laki sama perempuan di situ.
perempuan itu ngomelin bapak disebut macem-macem, bisa jadi bapak harus merenung setelah selesai agar ada memang tadi di rumah ada apa, baru itu aslinya tuh pak masalahnya bukan ngomelnya sama bapak sebenarnya, yang ngomel itu entah inget kapan itu bapak pernah begini begitu itu akan keluar, tapi masalahnya bukan itu pak. Nah laki-laki karena menggunakan rasionya seolah-olah kita udah capek-capek pulang langsung apa diomelin, ya itu kesalahan kita kurang mendengarkan Nabi. Jadi Nabi itu mengatakan udah dengerin saja sambil cari sebenarnya masalahnya apa. Nanti baru keluar. Ternyata tadi ada masalah ini di rumah, ada anaknya begini, ada. Oh, itu masalahnya. Jadi bukan yang pertama tadi Pak, yang ngomel dengan Bapak semua keluar, bukan itu. Itu cuman apa? Itu ungkapan cara ngomelnya itu doang gitu, biar Bapak memperhatikan. Jadi yang disebut Bapak semua, padahal Bapak hari itu nggak ada kesalahan apa-apa, cuman biar Bapak dengerin, kata Nabi, dengarkan. Nah, setelah dengerin sambil cari tahu tuh informasi apa sih masalahnya yang dihadapi. Nah masalahnya dihadapi kemudian begitu, terus gimana gitu dah. Nah udah selesai itu Pak. Makanya Bapak jangan terpengaruh sama ucapannya yang pertama Bapak datang, kata Nabi itu jangan terpengaruh itu. Yang masalahnya bukan yang diucapkan, tapi masalahnya yang lain saat diminta cerita. Itulah ya, karena Allah walaupun kita nggak ngerti kita bisa, karena Nabi ternyata Nabi banyak sekali menasihati kita. Nabi sendiri Pak, mohon maaf kalau datang istrinya lagi marah, Nabi dengerin gitu. Kata Nabi dengerin. Kenapa? Kita baru paham kan kenapa Umar bin Khattab dengerin. Udah tahu kalau namanya Umar bin Khattab itu apa yang dilakukan Nabi, dia akan apa? Ikut gitu. Ikut. Jadi sekali lagi masih banyak berarti pelajaran-pelajaran kita dalam berumah tangga bersikap yang mali pelan-pelan kita coba mengikuti Nabi dengan poin tadi itu berpahala gitu. Kalau ngikuti diri sendiri wallahu alam berpahala atau tidak. Allah berpahala mungkin kecil, tapi kalau karena Allah tadi, karena Nabi, maka menjadi pahalanya besar. Selama ini kan sering yang kita sebutkan, coba dia melakukannya karena diri sendiri, itu malah kurang bagus. Nanti dia lama-kelamaan sombong, memang saya yang hebat, celaka. Bukannya malah, memang anak kita ini pribadinya, nggak usah. Ya, makanya yang diajak kepada anak kita kenapa? Mudah-mudahan anak kita punya rasa takut pada Allah. Jadi nggak usah kesadaran itu ntar dulu, takut kepada Allah. Kemudian cinta terhadap ilmu, cinta terhadap dakwah, cinta terhadap perjuangan Islam, itu aja semuanya. Kita minta nggak usah banyak-banyak. Kalau anak kita cinta kepada ilmu, punya takut kepada Allah, cinta perjuangan Islam, cinta dakwah, insya Allah lah, mau dia pekerjaannya seperti apa nanti aman. Selama ini kan kita cuman ya yang kita pikirkan anak kita ya mencari kerja apa, itu kesalahan kita. Ya, padahal apa? Tugas kita mendidik, kalau bekerja itu kan bisa apa saja, tapi tugas kita mendidik adalah tadi. Mudah-mudahan anak kita cinta ilmu, cinta dakwah, cinta berjuang, cinta agama ini, kemudian tadi punya rasa takut pada Allah. Itu aja kita minta. Insya Allah dia kalau itu bisa punya, nanti pelan-pelan akan apa? Menjadi lebih baik, menjadi lebih solih. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mudah-mudahan setiap mendengar kisah Nabi di dalam Al-Quran, Rasul itu mari kita mencoba menerawang apa yang bisa dijadikan bekal dalam menghadapi kehidupan di dunia ini, sehingga sukses dunia bagi kita adalah ketika sampai wafat kita terus berusaha menggunakan dunia yang Allah berikan kepada kita untuk menghasilkan pahala akhirat, itu baru kita sukses. Jadi jangan disebut sukses dunia itu kalau jadi ini, itu belum. Itu hanya prestasi. Sukses itu adalah kalau jadi ini kemudian
untuk mencari pahala akhirat. Jadi ini untuk akhirat. Nah, itu baru sukses. Jadi apapun kalau bukan untuk akhirat maka tidak akan sukses. Jadi mudah-mudahan kita kan nggak bisa milih jadi apa. Ya nanti Allah kan ada contoh tadi ya, sekaligus mohon maaf tadi saya jam 5 berapa tadi ya, sambil berpikir, masya Allah saya ke masjid sendiri masa nggak ngisi gitu ya. Jadi maghrib sudah jam 5 lewat 15 baru masuk tol dari Parung Kuda itu, dari Sukabumi. Tadi ada rapat koordinasi Dewan Dakwah berempat ya. Terus wah nyampe nggak ya gitu kan, cuman bisa dikir aja nyampe. Ternyata maghrib bisa di kantor Dewan Dakwah, akhirnya ganti motor tetap ya, sana sholat dulu, sholat takutnya ini makanya ganti motor langsung menuju ke sini. Ternyata karena banjir tetap nggak bisa kencang gitu ya. Jadi ya bersyukur karena itu tadi, jangan sampai berusaha kemana-mana juga bisa, masa ke masjid sendiri nggak bisa untuk mengisi. Itu bukan karena tadi kita takut juga kepada Allah, jangan-jangan minta pertanggungjawabannya berat. Makanya ya tadi saya bilang udah dari mobil ganti motor, belum tambah jalan kaki, belum tambah naik berarti masih deket gitu. Ini bersyukur jadi masih bisa sampai di sini untuk bisa ya bersama-sama mengkaji ya Al-Quran ini, dan mudah-mudahan kajian Al-Quran kita benar-benar menambah iman dan menambah kebaikan pada kita. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.